Halo kawan BRIN, bertemu kembali dengan saya Reni Andraini di Kabar Kawasan. Saat ini saya sedang berada di KST B.J. Habibie Serpong, di mana sedang berlangsung kunjungan dari program studi teknik mesin Universitas Gunadarma yang akan mengunjungi laboratorium simulator PLTN dan fasilitas reaktor serbaguna GAC Wabesi. Berikut liputannya. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menerima kunjungan dari program studi teknik mesin Universitas Gunadarma di KST B.J. Habibie Serpong. Kunjungan ini menindaklanjuti rencana kerjasama dalam bidang teknologi reaktor nuklir antara BRIN dan Universitas Gunadarma. Para dosen dan mahasiswa dari program studi teknik mesin Universitas Gunadarma akan mengunjungi laboratorium simulator PLTN dan fasilitas reaktor serbaguna GAC Wabesi. Koordinasi dengan teman-teman di Gunadarma ya, karena mereka ingin untuk membuka kerjasama dengan kita, utamanya dalam nantinya akan diwujudkan dalam PKS, yang itu kerjasama dalam riset ya, utamanya di bidang pembangunan simulator, dan tentunya tidak terbuka juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain di luar simulator tadi, yang pasti lebih dekat ke arah reaktor nuklir lah seperti itu, jadi ke arah reaktor, baik itu di reaktor riset maupun reaktor daya. Jadi rekan-rekan dari dosen Prodi Teknik Mesin Universitas Gunadarma nantinya akan mengunjungi lab di kami, yaitu lab simulator, di mana nanti akan kita jelaskan fasilitas simulator yang ada di tempat kami, yaitu di simulator PLTN ya. Kita membuat simulator yang base-nya adalah berbasis komputer seperti itu. Jadi ada beberapa tipe simulator yang nanti akan kita sampaikan, yang kita tunjukkan ke mereka. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kunjungan ke RSG Gas ya. Jadi mereka akan lebih tahu secara nyata bahwa bagaimana bangunan reaktor tadi ada, meskipun reaktor riset ya seperti itu, tapi paling tidak ada bahwa di situ kita bisa mengendalikan dan merawat ya, mengoperasikan dengan selamat selama 40 tahun, hampir 40 tahun ya sudah beroperasi, dan kita mampu untuk melakukan itu, sehingga itu memberikan keyakinan bagi kita ya, paling enggak juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa kita sudah banyak pengalaman kaitan dengan persiapan di reaktor nuklir seperti itu, dan kita start dari reaktor reaktor riset ya, dan untuk simulatornya kita ke reaktor daya juga seperti itu. Harapan kita dari kunjungan atau pertemuan mereka dengan Universitas Gunadarma ini adalah bahwa kita nantinya bisa merealisasikan ya kerjasama yang lebih real lah seperti itu, kaitan dengan pengembangan teknologi nuklir utamanya, yang termasuk simulator juga, termasuk dengan teknologi pendukung untuk reaktor nuklir seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa juga menampung banyak mahasiswa dari Gunadarma juga yang bisa berkolaborasi dengan kita, dan termasuk dosennya dalam kegiatan yang kita lakukan saat ini, sehingga lebih ada sinergis yang nyata antara lembaga riset dengan perguruan tinggi seperti itu. Pengembang teknologi nuklir ahli Madya Kiswanta menjelaskan, fasilitas laboratorium simulator PLTN merupakan suatu lab yang dibangun dengan komputerisasi untuk mensimulasikan PLTN dengan menggunakan software LabVIEW. Simulator ini memudahkan masyarakat umum belajar bagaimana cara mengoperasikan PLTN. Kiswanta berharap dengan adanya kunjungan dari universitas, instansi maupun masyarakat luas bisa belajar mengoperasikan PLTN dengan simulator ini secara mudah dan tidak perlu takut lagi dengan radiasi. Jadi lab simulator PLTN ini ya adalah suatu lab yang dibangun dengan komputerisasi ya, untuk mensimulasikan operasi daripada pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. Simulasi ini dibangun menggunakan software LabVIEW ya, yang dimana digunakan untuk software instrumentasi secara umum. Nah, di sini LabVIEW dibangun untuk membuat simulator ini mengambil jenis reaktor pendingin gas ya, atau reaktor generasi 4, di mana pendingin utamanya adalah gas helium. Nah, tujuan dibangunnya simulator ini adalah agar bisa mengetahui untuk membangun atau untuk mengoperasikan reaktor PLTN, masyarakat umum bisa belajar menggunakan simulator ini bagaimana mengoperasikan PLTN dengan cara menekan ataupun mengatur tombol-tombol yang ada di simulator. Dengan simulator ini praktis ya, khalayak umum baik mahasiswa, pelajar ataupun masyarakat umum bisa mengendalikan reaktor secara mudah. Karena operasi reaktor ini dibuat sistem otomatis dan manual. Kalau manual berarti nanti operator ataupun masyarakat bisa mengoperasikan reaktor dari
daya 0 sampai daya maksimal. Untuk saat ini kasusnya adalah 10 megawatt reaktor ya, 10 megawatt elektrik ataupun 10 megawatt termal. Nah, 10 megawatt termal itu nanti bisa menghasilkan listrik 3 megawatt elektrik. Nah, dengan adanya kunjungan dari kampus-kampus ataupun dari swasta ataupun dari masyarakat ya, bahwa masyarakat nanti bisa belajar mengoperasikan PLTN melewati lab simulator ini, jadi tidak perlu harus ke reaktor sesungguhnya. Dan sini dengan reaktor simulator ini cukup dengan komputasi saja, jadi masyarakat lebih mudah untuk belajar ya, tidak perlu takut dengan radiasi, karena di sini tidak ada radiasinya, hanya program komputer yang didesain untuk simulator PLTN. Harapannya masyarakat bisa mudah mengoperasikan dengan cara simulasi. Ketua Program Studi Teknik Mesin Universitas Gunadarma, Sri Purnomosari, berharap dengan kunjungan ini dapat menambah pengetahuan tentang teknologi nuklir yang merupakan bagian dari kurikulum energi alternatif dan terbarukan serta teknik tenaga listrik dari universitas. Ia juga berharap kegiatan ini dapat berlanjut ke penandatanganan perjanjian kerjasama. Jadi sebenarnya ada draft yang juga diberikan dari BRIN kepada kami Program Studi Teknik Mesin Universitas Gunadarma ya, dalam hal ini menyangkut tentang tempat magang, kemudian kerja praktek ya, kemudian riset, kemudian ada hal yang untuk dikembangkan tentang simulator ya. Jadi pembelajaran tersebut memang juga kami butuhkan di dalam peningkatan kualitas pembelajaran energi alternatif dan terbarukan, juga kelompok bidang ilmu konversi energi. Jadi sangat bermanfaat di dalam konten pembelajaran di program studi teknik mesin Universitas Gunadarma. Tujuan kami adalah karena ini adalah pusat riset ya, jadi kami dengan dosen-dosen teknik mesin Universitas Gunadarma juga ada mahasiswa melakukan kunjungan studi. Nah, di sini kami bisa melihat karena ada tempat-tempat yang kami kunjungin ya, tadi juga penjelasan tentang apa itu uranium, kemudian bagaimana itu terjadi fisi nuklir, kemudian ada limbah, kemudian penggunaan di sini karena riset, jadi itu sampai 30 megawatt ya. Tapi penggunaannya untuk daya tersebut untuk yang riset, kemudian tadi ada yang untuk kedokteran ya, seperti itu. Nah, harapan dari kunjungan kami, nah karena ini saya sendiri juga sebagai dosen ya, kami dengan teman-teman dosen juga mahasiswa punya harapan akan menambah ilmu pengetahuan terutama untuk teknologi nuklir ya. Dalam hal ini kalau di pembelajaran kami adalah masuk energi alternatif dan terbarukan, juga ada pembelajaran tentang teknik tenaga listrik. Jadi itu semua adalah berisi konten atau materi-materi yang bisa kita tambahkan di dalam pembelajaran untuk energi alternatif dan terbarukan. Terima kasih kawan BRIN telah menyaksikan Kabar Kawasan. Semoga dengan kunjungan ini semakin membuka peluang kerjasama antara BRIN dan Universitas Gunadarma, sehingga pemanfaatan teknologi nuklir dapat dikenal luas oleh masyarakat luas dan maupun di dunia pendidikan. Saya Reni Andraini mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.